wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Komunikasi Internasional dengan saya sendiri Rifda Nur Alifah dan Saya Natania Jovita. Kenapa Putri. Arif Kusuma Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembatalan konser Dua Lipa pada tanggal 9 November 2024 di Indonesia. Pengertian musik di dalam buku Great Book About Music Alfa-Robi mengatakan bahwa musik membuat rasa tenang atau nyaman sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi, perkembangan spiritual, dan menyembuhkan gangguan psikosomatik. Merit 2003 menyebutkan bahwa manfaat musik yang pertama adalah efek Mozart. Efek Mozart adalah salah satu istilah untuk efek yang bisa dihasilkan sebuah musik yang dapat meningkatkan intelijensi seseorang. Yang dimaksud intelijensi seseorang adalah ketika kita mendengarkan musik, kita cenderung memiliki pengandaian dan pengimajinasian yang lebih luas. Yang kedua ada refreshing. Yang ketiga ada motivasi yang dapat melahirkan feeling-feeling tertentu setelah mendengarkannya. Yang keempat yaitu perkembangan kepribadian, yang dimana ini akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh jenis musik yang didengarkan selama masa perkembangan. Yang kelima yaitu ada terapi untuk mengatasi masalah psikososial dan meningkatkan kesehatan mental. Fenomena globalisasi musik serta penggunaannya. Dampak terbesar dari dominasi musik pop internasional adalah perubahan dalam preferensi musik generasi muda Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, munculnya aplikasi-aplikasi platform musik seperti Spotify, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya, yang mana hal ini membuat musik internasional itu mudah diakses. Fenomena globalisasi ini juga terlihat dalam konser-konser besar yang telah diselenggarakan di kota Jakarta, seperti pembatalan konser Dua Lipa yang diselenggarakan tanggal 9 November 2024, yang menjadi indikator kuat bahwa Jakarta dan kota-kota besar lainnya mulai berkembang menjadi pusat hiburan global yang menarik perhatian masyarakat lokal dan internasional. Musik internasional kini tidak lagi hanya menjadi pilihan, tetapi juga bagian dari gaya hidup yang diadopsi oleh banyak kalangan di Indonesia karena lagu-lagu tersebut menyiratkan isi hati para anak muda di zaman sekarang. Musik sebagai aspek budaya. Yang pertama, pembentukan identitas kebudayaan. Musik yang menggunakan bahasa tertentu dapat menjadi representasi pengungkapan nilai-nilai, sejarah, dan isu sosial suatu budaya dan negara kita yang mendengarnya berasal dari negara lain. Yang mana hal ini dapat menciptakan pengalaman musik yang mencerminkan emosi, urusan, atau iklim sosial yang terinspirasi dari suatu kelompok. Seperti contoh musik jazz yang berasal dari komunitas Afrika Amerika di New Orleans, yang mana saat ini disukai oleh banyak orang di seluruh dunia. Atau pada contoh lainnya seperti genre musik hip hop, yang mana mereka sering menceritakan bagaimana nilai-nilai sejarah mereka pada saat dijajah dalam masa perbudakan, yang mana ini juga mencerminkan emosi dari kelompok dari Afrika Amerika. Yang kedua, pelestarian tradisi. Yang ketiga, peningkatan hubungan sosial, yang mana ketika pernikahan, kelahiran, kematian, musik itu diikutkan serta untuk merayakan peristiwa-peristiwa sosial ini, yang biasanya itu mengundang banyak jumlah orang. Yang ini dapat membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Serta musik juga dapat menyatukan komunitas dan menjadi media komunikasi lintas budaya. Seperti contoh K-pop, J-pop. Yang keempat ada ekspresi kreatif. Yang kelima mempengaruhi politik dan sosial. Yang mana musik itu digunakan sebagai alat untuk menyuarakan perubahan sosial dan politik seperti lagu-lagu protes dan gerakan sosial. Seperti contoh Hana, yaitu anggota parlemen di New Zealand, yang mana ia merasa RUU tersebut itu akan merugikan pribumi yang ada di New Zealand. Yang akhirnya ia menyanyikan dan menarikan haka yang menjadikan itu sebagai bentuk protes dari RUU tersebut. Setelah itu ada musik sebagai aspek ekonomi di Indonesia. Ini meliputi yang pertama, musik ini menjadi pendapatan utama bagi berbagai pihak, contohnya seperti artis, musisi, industri musik, dan perusahaan rekaman. Yang kedua, industri musik juga menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan, contohnya di bidang pariwisata, kuliner, penyelenggara pergelaran dan festival, lalu ada tenaga keamanan negara, lalu staf penjualan tiket, dan sebagainya. Yang ketiga, industri musik juga menarik banyak wisatawan luar yang datang ke Indonesia, dan ini tentu saja membawa dampak positif bagi perekonomian lokal seperti hotel, resort, transportasi, restoran, dan bisnis lokal lainnya yang ada di Indonesia. Dua Lipa, penyanyi solo asal Amerika yang seharusnya menggelar konser pada tanggal 9 November tahun 2024 lalu di Jakarta, mendadak membatalkan konsernya. Hal ini dijelaskan pada status Instagram Dua Lipa yang ia menjelaskan bahwa ia telah sampai di Jakarta namun konser tetap harus dibatalkan. Hal ini sontak membuat para penggemar kecewa akan batalnya konser tersebut, dan ternyata masalah utama muncul karena kurangnya keamanan serta logistik yang disediakan oleh Matalang Production.
Bahkan Mata Elang Production telah menjelaskan bahwa panggung yang telah disediakan oleh Mata Elang Production ini sudah mumpuni, kata mereka. Namun ternyata pihak Dua Lipa sendiri menyatakan bahwa panggung yang disediakan oleh Mata Elang Production ini sangat tidak mumpuni dan terpaksa harus dibatalkan. Pembatalan konser Dua Lipa ini tentu saja berdampak pada beberapa sektor, yaitu diantaranya kerugian finansial, hilangnya ketertarikan wisatawan mancanegara, sektor UMKM, serta citra internasional. Kerugian finansial ini diperkirakan mencapai 15,3 miliar rupiah yang didasarkan oleh UMKM, penyediaan merchandise, dan hotel. Lalu hilangnya ketertarikan wisatawan mancanegara ini tentu saja berdampak karena dengan adanya pembatalan konser Dua Lipa ini seharusnya wisatawan mancanegara ini datang ke Indonesia tidak hanya untuk masuk ke dalam konser Dua Lipa, tapi mereka juga pasti melakukan ekspor Indonesia. Lalu kemudian di sektor UMKM jelas saja banyak sekali kerugian karena tentu saja dalam konser itu banyak sekali UMKM yang sudah menyediakan lapangan kerja seperti menyediakan makanan, bahan, lalu dari pihak merchandise juga sudah menyediakan banyak barang untuk dijual seperti itu. Citra internasional, hal ini tentu saja menjadikan negara Indonesia ini citranya menjadi buruk karena mungkin di kemudian hari artis-artis internasional yang akan melakukan konser di Indonesia ini mengurungkan niatnya karena adanya masalah ini, masalah dari keamanan panggung dan logistik. Berbeda dengan kesiapan yang dilakukan pada konser Bruno Mars, semua berjalan sangat lancar karena adanya kesiapan yang lebih matang dan mumpuni dari pihak vendor Indonesia. Nah, pembatalan konser Dua Lipa ini memberikan dampak internasional yang luas. Ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan penyelenggara acara untuk meningkatkan standar keamanan, keselamatan dalam penyelenggaraan konser di kemudian hari. Jadi di sini saya akan membahas dua awareness mahasiswa komunikasi internasional tentang pembatalan konser Dua Lipa. Yang pertama yaitu ada memahami hubungan publik. Yang pertama ada people to people. Jadi di sini orang-orang yang merasa kecewa atas pembatalan konser tersebut akan membagikan sharing rasa kecewa mereka ke teman-teman mereka dan ke media sosial. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana interaksi komunikasi antar individu itu mempengaruhi opini publik. Yang kedua ada people to government. Jadi orang-orang yang merasa kecewa tadi, mereka banyak sekali menimbulkan pertanyaan dan juga keluhan kepada pemerintah dan berharap pemerintah akan menindaklanjuti hal tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana perilaku seseorang mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga ada institution to people. Jadi promotor Indonesia memberikan banyak pernyataan kepada masyarakat yang resmi tentunya melalui platform media sosial dan juga situs website. Nah, hal ini merupakan salah satu upaya mereka untuk mengelola citra dan juga memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Lalu, awareness yang kedua yaitu memahami globalisasi dan budaya pop. Yang pertama ada people to people. Nah, konser Dua Lipa ini bisa disebut sebagai atau dikategorikan sebagai salah satu fenomena globalisasi karena budaya pop dari suatu negara dapat dengan cepat menyebar ke sebuah negara dan mendapatkan banyak penggemar. Lalu yang kedua ada institution to institution. Jadi promotor Indonesia ini bekerja sama dengan manajemen Dua Lipa yang berbasis internasional atau luar negeri gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana institusi itu bisa bekerja dalam industri hiburan. Lalu yang ketiga yaitu ada people to institution. Jadi penggemar Dua Lipa di Indonesia ini bisa mengakses informasi konser Dua Lipa melalui berbagai platform sosial media dan juga situs website. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana teknologi itu berpengaruh dalam penyebaran budaya pop global. Demikian presentasi dari kami kelompok 8 Komunikasi Internasional. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.